sesi kedua ya, break istirahat sholat. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silahkan Bunda. Kalau enggak kita lanjutkan ke yang ketiga, keempat tadi ya kan, yang kita masih bergantung. Ada pertanyaan Bunda? Silahkan. Kalau kue udah habis tuh mestinya harus tutup itu. Kalau kuenya udah habis harus ditutup. Tapi kalau belum habis, habiskan dulu ya kan. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan Bunda? Cukup? Karena kalau nggak pertanyaan ini biasanya dua kemungkinannya. Karena ya, kalau nggak ada pertanyaan ini mungkin karena dua. Ya, pertama terlalu paham, nah, yang kedua atau terlalu tidak paham ya kan? Atau yang kedua umpamanya ya bisa jadi, atau terlalu kekenyangan, itu bisa jadi juga ya. Jadi baik Bunda yang dirahmati Allah, ini sedikit kita sambung kajian kita ini. Tadi kita bahas yang ketiga, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ini beberapa ulama tafsir coba mendefinisikan apa makna daripada ayat ini. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi buah tutur kata yang baik bagi yang datang belakangan. Para ulama tafsir coba mendefinisikan bahwa yang dimaksud di sini kita harus meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Saya rasa kalau kita cerita sekarang, Muhammadiyah ini termasuk yang luar biasa. Apa sebab? Muhammadiyah ini satu-satunya organisasi yang menyelamatkan marwah umat Islam. Mohon maaf Bunda, sekarang ini di dalam sebuah rilisnya, sebuah survei menyebutkan ada 10 organisasi terbesar 10 organisasi terbesar di dunia. 10 organisasi terbesar di dunia itu satu-satunya yang milik umat Islam hanya Muhammadiyah. Jadi Bunda boleh baca nanti di banyak berita itu, 10 organisasi terbesar di dunia yang punya aset terbanyak. Satu-satunya yang punya umat Islam Muhammadiyah. Satu-satunya. Kita tahu banyak lah ya. Kalau di Indonesia ada NU, ada Tarbiyah, ada Wasliyah dan lain sebagainya. Kalau di dunia itu ada apa namanya? Ada Sulaimaniyah, macam-macam ya. Al-Azhar Mesir, ya kan? Tapi tidak ada yang punya aset yang banyak. Nomor satu itu kalau tidak silap saya itu adalah gereja di Amerika. Ada namanya apa namanya? Ada namanya church, ya kan? American Church. Itu punya aset lebih kurang 5.000 triliun. Kemudian ada di bawah itu termasuk India. India itu nomor 3 atau nomor, Muhammadiyah nomor 4. Dengan aset lebih kurang 500 triliun. Dan itu bukan milik pribadi. Jadi itu bukan milik pribadi, itu adalah milik organisasi. Beda dengan Nahdlatul Ulama, hampir semua pesantren itu kan milik pribadi, milik kiainya dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut dengan waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ini yang akan disebutkan. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Nyai Walidah itu senantiasa kita sebut-sebut sekarang orang yang paling berjasa. Yang tadi kita bahas bagaimana Nyai Walidah itu nggak ada lagi untuk kepentingan pribadinya, semuanya dia sudah wakafkan. Kan dia wakafkan Bunda. Kalau di Muhammadiyah ini kan aneh bin ajaibnya gitu kan, kita sudah buat capek-capek, nanti kita serahkan ke Muhammadiyah. Memang itu aturannya, itu ADART-nya di Muhammadiyah ini. Kita buat sekolah, kita bangun sekolah, nanti sekolah itu diberikan ke Muhammadiyah. Nanti yang mengatur siapa kepala sekolahnya itu dari pimpinan Muhammadiyah. Yang mengatur siapa gurunya juga dari Muhammadiyah. Terus kita dapat apanya Ustaz? Dapat capek sama dapat pahalanya. Kita dapat capeknya dan dapat pahalanya insya Allah. Dan itu yang membesarkan Muhammadiyah. Maka kita punya sekarang itu aset lebih kurang 500 triliun lah kalau dalam hitungan angka itu.
dan itu nomor 4 terbanyak di dunia, dan satu-satunya milik umat Islam. Kalau yang lain itu ada yang milik yang banyak itu Eropa, karena mereka punya aset besar. Jadi gereja-gereja mereka ini di Eropa itu punya aset-aset besar yang sebenarnya kalau kita lihat lagi itu hasil pembelajaran mereka kepada dunia Islam. Jadi Bunda, kenapa orang-orang Eropa ini mereka sukses membangun tadi itu, membangun gereja dengan aset yang besar, membangun sekolah seperti Harvard University dengan aset besar? Ternyata mereka belajar dari umat Islam. Dari mana mereka belajar? Mereka belajar dari sistem yang disebut dengan wakaf. Nah, mereka belajar dari sistem yang disebut dengan wakaf. Dan Muhammadiyah semuanya asetnya aset wakaf. Maka di Muhammadiyah nggak mudah sebenarnya. Sekarang sudah mulai ditertibkan di Muhammadiyah, tidak bisa menjual aset sembarangan. Kalau dulu umpamanya punya tanah Muhammadiyah di sini, kemudian kita jual untuk beli tanah Muhammadiyah sini, itu dulu masih bisa. Sebelum sistem online sekarang. Tapi sekarang sudah ditertibkan, sudah sangat sulit untuk menjual aset di Muhammadiyah. Dulu alasan menjual itu ada beberapa sebab memang, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi biasanya mengalihkan aset. Dan tapi sekarang dengan sistem wakaf ini orang tidak mudah lagi. Nah, inilah hebatnya Muhammadiyah ini Bunda. Saya sudah pelajari itu semua, sehingga aset di Muhammadiyah ini hanya ada satu kemungkinan, bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Jadi tahun kemarin itu masih 400 sekian triliun, sekarang sudah hampir 500. Nanti akan bertambah terus dan ini namanya konsepnya konsep wakaf. Dan saya kebetulan ketua lembaga wakaf Universitas Muhammadiyah Riau, yang sekarang kita lagi concern untuk mengembangkan wakaf ini menjadi wakaf yang sangat besar. Sedangkan orang-orang barat, nah ini seperti kita cerita tadi, gereja-gereja, kemudian sekolah-sekolah, universitas di barat, mereka mengambil sistemnya. Namanya sistemnya kalau di barat endowment. Nah, di nama bahasa baratnya, bahasa kerennya endowment. Tapi kalau bahasa Islamnya disebut dengan wakaf. Wakaf ini pokoknya tidak boleh tidak boleh dikurangi. Jadi kalau ada pokoknya, barangnya tidak boleh berkurang, atau pokoknya tidak boleh berkurang. Yang boleh diambil hanya manfaatnya. Dan hebatnya, ini dilakukan pertama wakaf ini oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Ini salah satu di antara asas wakaf ya, yang sekarang itu terkenal itu, wakafnya Umar bin Khattab itu, yaitu ada tanah yang sangat subur namanya di Khaybar. Nah itu cerita tentang wakaf nih. Tanah Khaybar itu tanah yang sangat indah sekali, tanah yang sangat bagus sekali. Maka kalau kita bahas Bunda tentang wakaf ini, maka sebenarnya yang kita wakafkan itu harta terbaik, bukan harta yang tidak dipakai. Nah, ini kan masalahnya sekarang, Ustadz saya mau wakaf. Wakaf apa? Wakaf tanah. Tanahnya di mana? Tuh, apa yang tuh itu? Tuh, ada lagi nanti di belakang apa nih ha? Jangankan bawa mobil kan, bawa sepeda motor pun tak sampai ke situ kan. Mau jalan kaki lah 3 kilo. Saya pernah itu nengok tanah itu tuh. Sampai di situ. Nah, Ustadz, saya mau minta Ustadz bikinkan di sini pesantren. Nah, saya bilang jangankan santri mau sini, cigak beruk pun tak mau duduk di sini kan. Karena jauh betul, tak mungkin. Padahal sebenarnya Bunda, kalau wakaf ini kita wakafkan yang terbaik. Sebagaimana Umar, dia wakafkan tanah terbaik di Khaybar. Di Khaybar itu seperti kebun lah, kebun korba. Itu indah-indah, subur-subur. Dan yang paling terbaik itu punya Umar. Dan itu yang diwakafkan. Sehingga apa? Dia bisa mendapatkan manfaat. Maka sekarang ketika ada beberapa wakif yang mau wakaf, maka saya tanya dulu, apa yang diwakafkan? Kalau tidak produktif, nggak usah. Sebaiknya produktif. Contoh wakaf itu yang sederhana, yang sekarang saya sampaikan kepada wakif-wakif yang mau berwakaf. Kalau bisa wakaf mamanya, dia punya ruko 10 pintu ya. Tapi bukan pintunya saja ya, sama ruko-ruko ya kan. Ada ruko, dia punya banyak ruko,
Kemudian saya katakan begini, kalau mau berwakaf boleh ambil satu ruko diwakafkan. Ustadz, nanti anak saya macam mana? Oke, nggak usah diwakafkan, satu ruko diwakafkan, ya kan? Kemudian berjangka saja. Jangkanya berapa tahun? Karena boleh diwakaf itu boleh berjangka, tidak mesti harus berterusan. Umpamanya 3 tahun, Ustadz saya wakafkan ruko ini 3 tahun, semua hasilnya nanti Ustadz silakan ambil, dikelola, dimanfaatkan hasilnya untuk mauquf alainya, umpamanya untuk pesantren, untuk beasiswa, untuk apa dan lain sebagainya. Silahkan Ustadz, itu boleh dan banyak dilakukan oleh kawan-kawan sekarang. Umpamanya Ustadz, ini juga dilakukan oleh beberapa dokter sekarang. Ada beberapa dokter di Pekanbaru itu, Ustadz saya berwakaf Ustadz, saya nggak punya uang, ya kan? Kalau seandainya ada penghasilan saya satu hari ini umpamanya, saya sebagai dokter, umpamanya saya ambillah hari Jumat saya berpraktek sebagai dokter, semua hasil saya hari itu saya serahkan untuk wakaf Ustaz. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi kalau Bunda punya kebun sawit namanya kan, Ustaz saya untuk panen 1 kali ini saja saya wakafkan, nah, itu boleh. Dan itu tidak mesti harus selama-lamanya. Itu boleh, itu namanya wakaf berjangka. Nah, dan Bunda, ini banyak sekali model-model wakaf yang dikembangkan umat Islam saat ini. Yang intinya bagaimana harta kita bisa menjadi harta yang bermanfaat. Bagaimana harta kita menjadi harta yang luar biasa. Dan ini banyak sekali sejarahnya di dalam peradaban Islam. Termasuklah sekarang ini rekening yang paling besar di dunia ini. Jadi Bunda sekarang cek nomor rekening yang paling banyak isinya. Nah, yang pastinya bukan saya, ya kan? Karena saya tak ada isinya. Ya, nomor rekening yang paling banyak isinya itu di Bank Rajhi, nama rekeningnya atas nama Utsman bin Affan. Silahkan Anda cek itu. Nama rekeningnya atas nama Utsman bin Affan, sahabat Rasul, Utsman bin Affan, yang mewakafkan ketika itu 1 sumur, namanya Bi'rul Rumah. Jadi Bi'rul Rumah ini punya orang Yahudi, kemudian ketika itu satu-satunya sumur yang dimiliki oleh orang-orang Madinah ketika itu, yang lain itu kering. Rasul mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur ini dan dia wakafkan kepada umat Islam, maka kepada kepada orang Madinah. Nah, jadi bahasanya wakaf ini Bunda bukan hanya untuk orang Islam. Ustadz, boleh nggak wakaf ini untuk orang non-Muslim? Silahkan. Karena di zaman Turki Utsmani itu, kita bahas benar, di zaman Turki Utsmani itu, wakaf di sana itu adalah semua aspek kehidupan. Itu wakaf. Itu mulai di zaman Turki Utsmani itu, rumah sakit wakaf. Insya Allah luar biasa benar. Rumah sakit itu rumah sakit wakaf. Kemudian maka dikatakan di zaman Turki Utsmani itu, orang lahir pakai fasilitas wakaf, sampai matinya pun pakai fasilitas wakaf. Karena dia ketika dia datang ke bidan, rumah sakit bidannya itu adalah rumah sakit wakaf. Dia melahirkan di rumah sakit wakaf. Anaknya kontrol di puskesmas, basisnya wakaf. Sekolah di sekolah wakaf. Kemudian dia kontrol untuk beli bahan, belanja di toko wakaf. Nah, ini kemarin baru saya pulang dari Sumbar itu ada satu, dan kita sudah mulai ini di Sumbar itu ada satu masjid raya Sumbar yang bentuknya seperti Sumatera Barat ya, Masjid Raya Sumbar itu Sumatera Barat. Kebetulan yang mengelola kawan itu, ketua PWI-nya Bang Yuf Rizal. Itu saya tanya, Ustadz, bagaimana Ustadz mengelola masjid ini? Beliau katakan, kami sudah mulai wakaf Ustadz. Mulainya itu dibuatlah di depan itu, di bawah masjid itu ada toko, namanya toko wakaf. Masya Allah benar. 1 bulan sekarang hasilnya itu sudah mencapai 66 juta. Ini baru berapa bulan berjalan, 66 juta itu bisa membiayai operasional masjid. Di depan toko itu, itu dibuatlah satu biasanya, ini biasanya itu ada air pancur biasa. Jadi kalau Bunda nanti jalan-jalan ke Sumbar bolehlah, ya kan? Nanti tengok di situ, di depan Masjid Raya Sumbar itu
itu ada apa namanya kolam. Biasanya kolam itu nggak diisi apa-apa, kosong saja. Karena abang ini luar biasa, ketua lembaga wakaf wakaf Sumatera Barat ini luar biasa. Beliau isi sekarang dengan ikan. Beliau isi dengan ikan. Ikan itu setiap sore, setiap mulai dari siang sampai sore itu ramai. Orang berkunjung itu nengok ikan, ya kan? Ikan. Kemudian dia jual lah di situ, ada makanan ikan itu. Harganya 2.000. Jadi setiap orang, ini kata orang tuh, ini sekalian berwakaf saya nih. Jadi berwakaf kepada ikan. Ikannya besar, ya kan? Dan yang mengelola tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Jadi dia tidak keluarkan biaya sama sekali. Jadi saya tanya, abang berapa nih biaya untuk beli pakan ikan? Nggak ada, Ustaz. Ini orang-orang aja ngasih makan ini. Dia beli 2.000, dia ada yang beli 10.000. Karena konsepnya wakaf, dia yakin itu adalah akan berefek kepada pahala dirinya. Dia berwakaf saja. Itu. Masya Allah. Kemarin terakhir saya dengar dia mendapatkan keuntungan satu kali panen itu lebih kurang 70 juta. Satu kali panen. Dan itu, subhanallah, sekarang lagi masuk lagi 2 kali lipat Ustaz sekarang isinya. Masya Allah Bunda. Ini diantara ya. Jadi diantara perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk bisa memberikan manfaat terbaik kepada orang lain. Seperti biru rumah tadi ya, rekening terbesar Utsman bin Affan. Sekarang yang dulunya sumur, jadi sumur itu kalau Bunda lihat itu sekitar di depan Masjidil Nabawi itu, sumur itu. Sekarang sumur itu sudah berubah menjadi hotel. Yang hasilnya itu lebih banyak. Insyaallah. Dan kalau cerita orang Indonesia yang paling masyhur itu wakafnya itu namanya wakaf Syekh Buga. Itu orang Aceh. Orang Aceh yang bermukim di Mekah, ya kan? Orang Aceh yang bermukim di Mekah. Dan kalau orang Indonesia orang Aceh yang mau pergi haji akan tinggal di rumahnya. Kemudian rumahnya itu dia jadikan untuk dia wakafkan ya. Jadi rumahnya itu dia wakafkan oleh orang Aceh ini, Syekh Buka ini, untuk orang-orang Aceh yang datang pergi haji setiap tahunnya ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi dia sudah wakafkan. Sekarang rumahnya Syekh Buka itu menjadi, kalau Bunda lihat kalau di Mekah itu ada clock tower. Clock tower itu yang ada jam besar itu ya. Kalau kita tengok di Mekah itu pasti ada jam besar itu. Itu namanya clock tower atau gedung paling besar lah di Mekah itu. Dan rumahnya di situ. Jadi karena dia sudah menjadi hotel, sekarang keuntungan atau hasil daripada sewa hotel itu diberikan kepada orang Aceh. Maka orang Aceh sekarang setiap yang berangkat ke kota Mekah, orang Aceh yang berangkat melaksanakan ibadah haji, mereka akan mendapatkan fasilitas uang 4 juta satu orang. Kalau orang Riau tidak dapat kan? Karena tidak ada orang Riau berwakaf di sana kan? Apalagi orang Kampung Hilir tidak ada di sana kan? Tapi orang Aceh sekarang mendapatkan, setiap orang Aceh yang berangkat dia dapat 4 juta. Dari mana ini? Orang yang kita tidak jumpa, Syekh Buka ini kan? Tapi manfaatnya masih dirasakan oleh sekarang orang-orang Aceh. Karena memang mauquf alaihnya itu diperuntukkan khusus untuk orang-orang Aceh. Itu amanahnya. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, ini yang kita sebut tadi, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk menjadi buah tutur kata baik bagi orang yang datang belakangan. Jadi ketika kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang bercerita tentang kita, orang akan bercerita tentang kebaikan saja. Dan ketika kita berdoa seperti ini, mudah-mudahan kita punya hal yang bisa kita tinggalkan bagi orang yang datang belakangan. Minimal ke keluarga kita, anak kita, kaum kerabat kita, dan lain sebagainya, atau masyarakat di sekeliling kita. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita sudah berbuat. Dan yang terakhir Bunda yang dirahmati Allah, dalam doanya Nabi Ibrahim tadi, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk pewaris daripada
surgamu ya Allah. Jadi kalau tentang bagaimana kita menjadi pewaris surga, ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran agar kita bisa menjadi pewaris surga. Ya, sekarang kita menjadi pewaris orang tua kita aja belum tentu kita bisa, ya kan? Apalagi menjadi pewaris surga. Jadi pewaris Nabi pun belum tentu lagi, apalagi kita menjadi pewaris surga. Karena ada syarat dan ketentuan agar kita bisa menjadi pewaris surga. Bagaimana cara menjadi pewaris surga? Ada dua syaratnya kata Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apakah kamu mengira kamu akan dimasukkan oleh Allah begitu saja ke dalam surga, sedangkan Allah belum melihat siapa-siapa di antara kamu orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang yang bersabar. Jadi bunda, kesimpulan dari ayat ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, orang yang bisa menjadi pewaris surga, dia punya dua syarat. Yang pertama adalah jahadu minkum, orang yang bersungguh-sungguh. Maka sungguh-sungguh ini maksudnya apa? Ada kesungguhan. Kalau kita belajar pengajian, sungguh-sungguh kita ikuti pengajian ini, ya. Artinya, ya Allah, saya niatkan saya beribadah ini sungguh-sungguh ya Allah. Ya, karena kesungguhan itu sebenarnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan. Dan alhamdulillah kalau kami di Umri dan di Muhammadiyah tentunya ya. Sekarang saya di ketua Majelis Dakwah, ketua Majelis Dakwah, Majelis Tablik pimpinan wilayah Muhammadiyah. Itu sekarang kita buat bagaimana kita punya gerakan dakwah di semua daerah. Cabang, ranting, pimpinan daerah, wilayah dan lain sebagainya, kita menggiatkan dakwah ini. Ustadz, apakah berhasil atau tidak? Kita nggak usah mikirkan berhasil atau tidak, ya kan? Karena keberhasilan ini biarlah Allah yang menentukan. Kalau kita lihat sendiri kan, Rasul itu perjuangannya nggak mudah, ya kan? Nggak mudah. Makanya berhasil nggak berhasil itu bukan perkara kita. Yang perkara kita adalah kesungguhan kita. Maka jihad tadi, maka yang dilihat oleh Allah kan jihadnya. Menang atau tidak menang itu perkara lain. Apakah selamanya kita pasti menang? Tidak juga. Kita baca dalam Sirah Nabawiyah, apakah semua perang yang diikuti Rasulullah itu menang? Tidak. Perang Badar Rasul menang, perang Uhud kalah, ya kan? Perang Hunain Rasulullah awalnya kalah walaupun akhirnya menang, ya kan? Tapi tidak semua perang yang diikuti Rasulullah itu mendapatkan kemenangan, karena kekalahan itu sendiri adalah proses sebuah kemenangan. Nah, jadi beda yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesungguhan. Nah, itu disebut dengan walladzina jahadu minkum, ya kan? Orang yang bersungguh-sungguh. Maka ketika kita bermuhammadiyah, ini yang kita sebut tadi ya, ketika kita bermuhammadiyah ini, beraisyah dan lain sebagainya, maka yang paling penting itu adalah kesungguhan. Ustadz, jumlah kita segini-gini saja Ustadz, gak usah lihat jumlah, yang kita lihat adalah kualitas. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, berapa orang dari Mekah yang dibawa oleh Rasul? Tidak sampai 73 orang, benar. Sebahagian besar masih tinggal di Madinah. Jadi seberapa banyak yang dibawa oleh Rasul dari Mekah ke Madinah itu? Hanya 73 orang. Artinya nggak banyak. Tapi dari sisi kualitas, mereka ini orang-orang yang sangat luar biasa. Ya, orang-orang mujahid semua luar biasa. Ya, Bilal bin Rabah, kita tahu kan, Ammar bin Yasir. Ya, kita tahu Abu Ubaidah dan lain sebagainya. Orang yang hebat. Yang satu mereka itu setara dengan 200 orang kafir. Jadi satu orang Islam itu setara dengan 200 orang kafir. Jadi bunda yang dirahmati Allah, kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi jihad tadi, kesungguhan tadi. Nah, ini yang disebut dengan jihad itu kan maknanya adalah kesungguhan. Kesungguhan mereka di dalam menjalani, di dalam beribadah, di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan. Jadi kesungguhan dalam semua aktivitas. Maka ketika kita sungguh-sungguh di dalam beraktivitas ini, maka insya Allah kita akan berhasil.
dan yang kedua wassabirin, senantiasa bersabar. Nah, ini sabar ini panjang sebenarnya, kalau kita lanjutkan nanti takutnya sampai malam, ya kan? Karena sabar ini sendiri kalau Ibnu Katsir itu ada 3 dia. As-sabru fi ta'atillah, was-sabru 'ani tarkil ma'siyah, was-sabru fil musibah. Tapi intinya sabar itu adalah kita mengikuti proses. Nah, itu makna sabar. Jadi kita bagaimana kita bisa mengikuti proses, ya, menikmati proses itu, nah, tidak terbebani ketika ikut pengajian. Nah, itu yang paling penting itu kan. Udahlah mengaji lagi. Itu udah. Tapi pengajian itu menjadi kebutuhan. Saya di Pekanbaru itu, saya ada salut beberapa jamaah saya itu setiap hari 3 kali mengajinya, udah. Subuh mengaji, ya kan, ikut pengajian, zuhur nanti ikut pengajian lagi, maghrib nanti ikut pengajian lagi, 3 kali sehari. Dan kalau saya jumpa, itu sering jumpa, di sini jumpa, sini jumpa. Insya Allah saya bilang memang betul-betul orang-orang yang memang sangat haus ilmu, dan subhanallah. Ini yang disebut dengan kesabaran. Maka kehebatan sahabat itu karena kesabaran mereka. Sabar sekali. Ya, artinya pertama sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, karena kan berat kita taat kepada Allah ini bisa konsisten. Apalagi kalau udah banyak godaan, ya kan? Banyak godaannya itu. Maka sering terjadi itu orang itu bisa bersabar ketika tidak punya apa-apa, tapi tidak bisa bersabar ketika punya apa-apa. Jadi kalau tidak punya apa-apa bisa kita bersabar. Jadi kita dalam keadaan susah itu bisa bersabar. Tapi kalau sudah punya, itu malah tidak sabar, ya kan? Kalau udah punya harta, ini macam mana nih? Ini kalau bukan baru singgahnya di mana nih? Mall SKA atau mall apa nih, kan? Pikiran tuh udah ke situ saja, ya kan? Ini barusan dapat rezeki komplok ini, kan? Ini kebutuhan harga sawit lagi naik, ya kan? Dapat rezeki banyak. Mikiran itu macam mana nak menghabiskan itu, kan? Ini masalah. Ini kan maka sering kadang-kadang saya sama kawan-kawan itu, Ustaz, kadang-kadang lebih bagus kita tak punya nih lagi daripada punya. Kalau tak punya, tak perlu kita memikirkan macam mana menghabiskannya. Tapi kalau sudah punya, pikiran kita macam mana menghabiskannya. Inilah Bunda yang dirahmati Allah. Maka banyak cerita lah. Kalau cerita ini sampai malam nanti tidak habis-habis nih, kan? Karena banyak sekali godaan yang kita sebut tadi. Qarun tadi. Qarun itu ketika miskinnya dia luar biasa. Kemudian Sa'labah itu ketika miskinnya dia luar biasa. Tetapi ketika dia diberikan oleh Allah nikmat, dia menjadi kufur. Maka Bunda yang dirahmati Allah, inilah makna kesabaran. Sesungguhnya ketika kita sudah menjadi orang yang bersabar, maka kita akan bisalah menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian karena waktu sudah sore, ya kan? Dan kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saya rasa cukup. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.